Munculnya isu surat usulan pemalsuan PJ Bupati Gayo terhadap sosok Faisal Hasrimi yang katanya diterbitkan oleh lembaga DPRK. Lalu bagaimana menurut Bapak sebagai tokoh pemuda Gayo dan sekaligus sebagai Ketua Partai Amanat Nasional tentang kondisi ini? Saya dari tokoh muda ataupun pemuda Kabupaten Gayo dan sebagai tokoh partai di Partai Amanat Nasional menyikapi beredarnya adanya surat palsu yang disampaikan beberapa media kemarin. Kami sebenarnya atas nama pemuda dan elemen partai merasa kecewa. Namun kekecewaan ini benar dan tidaknya surat palsu ini sebenarnya kita menyikapi ini secara arif yang sebenarnya demi menjaga marwah dan seperti apa Kabupaten Gayo, karena ini menyangkut harkat dan martabat masyarakat yang semua kemudian petinggi-petinggi ataupun para tokoh di negeri ini merasa kekecewaan itu ada. Namun dalam hal ini kami menilai mengatasnamakan Ketua DPR dan lambang kebesaran Kabupaten Gayo ini sangat dirugikan sebenarnya. Dan kedua, itu nama yang tercantum di dalam surat ini ikut sebenarnya itu dirugikan. Ini menurut kami dari pemuda di Kabupaten Gayo ini. Jika memang terjadi dan benar isu tersebut, lalu bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Kita meminta hal ini jangan terus menjadi polemik besar. Seperti apa? Mari duduk bersama mencari kebenaran ini. Andai kata ini benar, dan kita harus mengevaluasi. Semoga ke depan hal ini tidak terjadi lagi. Andai kata ini salah dan ini memang dinyatakan palsu. Nah, kita sudah tahu ini, jangan ini kita jadikan menjadi polemik besar sehingga berdampak kepada pembangunan Kabupaten Gayo. Nah, selayaknya hal ini kita jadikan sebagai tolak ukur seperti apa SDM kita di kabupaten ini untuk saat ini. Lalu bagaimana pesan Bapak terhadap masyarakat dalam menyikapi kondisi semacam hal ini? Nah, kami berharap kepada generasi muda, kepada rakyat Gayo senantiasa menyikapi ini secara arif agar supaya daerah luar, kabupaten tetangga kita kan merasa malu. Kok Gayo bisa seperti itu? Nah, demikian ke depan kita tuh harus lebih meningkatkan SDM kita untuk lebih positif berpikir supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, ini perlu kita garis bawahi dalam tanda kutip. Hal yang seperti ini kalau saya pribadi tidak perlu kita besarkan. Kenapa? Ini cukup menjadi evaluasi ke masa depan itu supaya tidak terjadi. Nah, selayaknya kita melihat para elit politik kita yang saat ini, baik dia yang sudah memang beberapa periode duduk di parlemen, kemudian tokoh-tokoh muda kita yang akan bangkit, senantiasa ini supaya duduk bersama, rasa memiliki Kabupaten Gayo, rasa mal itu rasa bersama kita, supaya orang menilai, oh Gayo itu tidak terjadi konflik hari ini gara-gara kepentingan, ya dalam tanda kutip, kepentingan oknum nih yang bisa kita bilang, sehingga merugikan putra daerah. Saya merasa Faisal juga putra daerah. Saya ikut rugi itu sebenarnya. Faisal putra daerah yang memang kelahirannya di Aceh Tenggara, tapi dia asli berdarah Gayo, orang tuanya asli orang Gayo. Namanya tercantum. Bagaimana menurut pandangan Bapak selaku tokoh pemuda? Apakah keberadaan surat palsu itu kalau memang benar, apakah itu akan terhambat sosok Faisal Hasrimi yang diajukan sebagai PJ Bupati Gayo? Jika surat itu dinyatakan itu adalah tidak benar. Palsu dan tidaknya surat ini kita tidak bisa buktikan hari ini. Yang bisa membuktikan surat ini palsu adalah kita bawa ke lab. Ada ahli bidang itu. Ada ahli yang bisa mengatakan bahwa surat ini palsu. Dan ahli juga yang mengatakan surat ini benar.
Dan Nah, dinyatakan kemudian- sebelumnya di media sosial yang dikatakan langsung oleh Ketua DPRK bahwa di situ menggunakan KOF DPRK dan ditandatangani oleh Ketua DPRK sendiri. Lalu Ketua DPRK itu menyatakan bahwa dia mengatakan itu bukan dia yang mengajukan dan bukan dia yang menandatangani. Itu bagaimana menurut Bapak? Menurut saya itu sah-sah saja dikatakan Ketua DPR kita, karena dia pimpinan lembaga tertinggi di kabupaten ini. Sah beliau mengatakan demikian. Namun ketika hal ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, senantiasa mereka juga di orang-orang kita yang kita dudukkan di parlemen itu untuk menetralisir kembali. Jangan gara-gara orang yang punya kepentingan sehingga lembaga tinggi daerah kita bisa jadi tercemar. Nah, berkaitan dengan Faisal yang akan menghambat dia dicalonkan menjadi PJ Bupati Gaylues, saya kira itu ketika undang-undang yang berbicara. Ini beliau siapapun yang menjadi PJ Bupati kita di Kabupaten Gaylues ini sesuai mekanisme. Artinya siapapun yang terpilih maka itulah orang yang terbaik. Dan tidak serta-merta usulan dari Kabupaten Gaylues itu diterima. Kita hanya sebatas mengusulkan, tapi untuk mengevaluasi ada semua tingkatan dan ada semua aturan. Jadi kita mari bersama menunjukkan bahwa kita tuh orang yang punya pemikiran yang luas tentang pengangkatan PJ Bupati itu. Tidak bisa kita asal comot, oh saudara menjadi PJ Bupati, ini menjadi PJ Bupati, kemudian kita usulkan harus itu menjadi PJ. Itu tidak. Harapannya Ketua terhadap mungkin oknum-oknum anggota dewan yang bisa saja yang mungkin saja itu memalsukan surat atau segala macam, bagaimana tanggapannya atau harapannya kepada anggota dewan yang sekarang ini ke depannya untuk sebagai evaluasi mereka? Harapan saya kepada seluruh anggota dewan, tidak ada satu dua orang, secara kolektivitas saya harapan rakyat melaksanakan tugas sesuai dengan poksinya yang ada tiga unsur itu. Melakukan evaluasi, pengawasan, anggaran, dan kemudian budgeting. Itu hak mereka, karena mereka itu adalah mulut daripada rakyat, perwakilan daripada rakyat. Seharusnya Gaylues itu nggak perlu ada demo, nggak perlu ada orasi. Kenapa? Ada semua daerah itu perwakilannya di parlemen. Maka mereka lah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Seperti apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti apa yang diharapkan masyarakat. Jadi kita meminta kepada anggota dewan yang hari ini duduk di parlemen sebanyak 20 kursi di parlemen itu senantiasa mengawal pembangunan Kabupaten Gaylues, apalagi ini PJ Bupati yang akan melanjutkan perjalanan pemerintahan. Nah, saya minta kepada 20 anggota dewan yang ada, dewan kita di parlemen hari ini, agar secara benar-benar mengevaluasi kinerja pemerintahan untuk selama 2 tahun ke depan. Sehingga Kabupaten Gaylues itu tidak pun 100% seperti yang diharapkan rakyat, dan terutama pribadi saya minimal 50% bisa dijalankan. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian keamanan di sini, Kamtipmas, segala macam itu bisa kita jaga bersama. Saya minta Gaylues itu menjadi daerah yang aman, daerah yang tentram, yang disegani dan disenangi. Itu yang saya harapkan. Oke, makasih Ketua.